berapa pola candle berada membentuk pola grafik. Nah, otomatisasi chart pattern ini adalah autochartist. Maka Anda wajib belajar dasar chart pattern sebelum menggunakan autochartist. Ya, sebenarnya autochartist itu adalah memudahkan saja, tetapi tidak membuat kita pintar sebenarnya. Kalau dengan chart pattern ini, kita paham chart pattern, kita paham pola-pola grafik, dan chart pattern ini adalah salah satu analisa teknikal klasik. Analisa teknikal klasik, tantangannya adalah sangat subjektif. Sekali lagi, saya sampaikan di awal nih, ya, analisa teknikal klasik, ya, tantangannya adalah sangat subjektif. Karena apa? Kategori analisa teknikal klasik salah satunya adalah naked trading. Naked trading tanpa menggunakan indikator, yang kita gunakan adalah melihat bentuk-bentuk pola pada grafik. Oke. Pola grafik terjadi secara berulang atau secara statistik, dia terulang-ulang kembali, history repeat itself. Ya. Dan chart pattern ini sangat-sangat penting untuk analisa teknikal, ya, karena bisa mengidentifikasi arah harga, ya, bisa berlanjut tren, bisa juga reversal trend atau berbalik arah. Pattern tergolong menjadi 3 bagian, yaitu adalah pola pembalikan atau reversal pattern, pola berkelanjutan atau continue pattern, dan pola netral atau bilateral pattern. Nah ini ya, ada reversal pattern, dia berbalik arah, ada continue pattern, dia berlanjutkan arah, dan ada bilateral pattern, dia 2 arah. Ya, netral ya, bisa naik, bisa turun. Oke, yang penting hafal dulu jenis-jenis patternnya nih. Bilateral, continuous pattern, atau reversal pattern kita harus ketahui, ya. Dan penggunaannya bisa di multi time frame, jadi nggak ada patokan untuk time frame mana paling bagus. Kembali lagi, kalau bicara soal menanya akurat pada time frame berapa, kembali pada hukum time frame. Nah, kurang lebih seperti ini market strukturnya ya. Oke, saya summary-kan untuk reversal pattern. Reversal pattern ini ada beberapa, walaupun banyak ya. Tetapi bagi pemula, belajarlah pattern yang mudah. Ya. Pattern yang mudah adalah seperti double top dan double bottom. Ya. Lalu selanjutnya naik peringkat menuju head and shoulder dan inverse head and shoulder. Ya. Dan ada lagi rising wedge, falling wedge, bullish expanding triangle, ya, bearish expanding triangle, dan triple top dan triple bottom. Dan pattern-pattern ini adalah berstatus reversal atau berbalik arah. Setelah dia bergerak naik, begitu ada double top, maka akan berpotensi berbalik arah turun. Jika dia bergerak turun atau tren harganya turun, ada double bottom, maka berpotensi harga berbalik arah naik. Kita masuk ke double top ya. Double top, perhatikan lagi, setelah dia bullish, ya, dia memiliki karakter puncak yang relatif sama. Bisa presisi sama, bisa juga tidak sama atau mendekati saja, ya. Dan double top memiliki double top atau pola grafik lainnya memiliki tahapan 3 tahap ya. Pertama prapotensi, kedua potensi, ketiga konfirmasi. Nah, jika memang terjadi baru 1, 2, dan 3 atau baru 1 dan 2, ya, ini masih prapotensi, ya. 1, 2, 3 pun juga masih prapotensi, ya. Anda bisa tarik garis trendline ke atas dan ada harga turun ke support dan tembus atau berbalik ke atas tidak melebihi titik 1, maka ini adalah prapotensi double top. Oke. Dan begitu harga turun, tembus dari trendline ini konfirmasi pertama nih.
Kalau kita gunakan trend line, kita bisa dapat konfirmasi setelah dia tembus. Ya. Begitu dia tembus ke bawah, titik 4 ini, selama belum tembus ke titik 2, maka masih berpotensi. Ya. Jika dia titik 3 ini turun ke bawah, tembus dari trend line, tidak menembus titik 2, maka akan berpotensi, baru potensi ya. Jika dia berhasil tembus ke bawah, sampai titik 5, barulah terkonfirmasi double top. Ya. Cara entry double top ada 2 sebenarnya. Boleh di titik 3, ya, dengan pola candle-nya reversal. Nah ini kan major resisten kan. Major resisten itu yang berpotensi menjadi double top. Ya. Begitu ada pola candle-nya muncul untuk reversal turun, barulah kita boleh entry. Ini namanya colong start. Ya, colong start di titik 3. Dan cara entry kedua, tunggu tembus ke titik 2 atau titik 4-nya ini bablas ke bawah, dan saat dia koreksi, barulah entry. Atau entry langsung setelah pola candle ini tutup di bawah. Ya. Bisa dipahami double top? Khusus wajib yang pemula? Bisa, Coach. Tetap. Ya. Lawannya adalah double bottom. Nah, kalau misalkan lihat double bottom baru titik 3, ini masih prapotensi, boleh colong start. Kenapa boleh? Stop loss-nya nggak jauh, coy. Ya. Stop loss-nya itu kan di bawahnya titik 1. Ya. Nah, titik 3 ini berpotensi bounce kan. Nah, misalkan ini kan trennya turun, kita ingin buy, lawan tren, kan trennya turun. Nah, ini kan major support, berpotensi double bottom. Di major support ini boleh kita entry, ya colong start duluan, maka targetnya itu ke titik 2 boleh. Ya, targetnya ke titik 2, ini dinamakan neckline. Nah, titik 2 ini juga dinamakan neckline ya. Ya. Nah, begitu dia titik 2 ditembus oleh titik 4, maka terkonfirmasi. Kalau misalkan titik 3 baru sampai titik 2, masih potensi. Ya. Jadi bilang, wah double top, double bottom, masih potensi atau prapotensi, supaya clear gitu ya. Oke, kalau sudah clear berarti kalau masih prapotensi baru titik 3, ya boleh kita entry. Stop loss-nya di sini. Yang penting kan stop loss, ya. Karena apa? Ini belum tentu jadi double bottom atau ini belum tentu jadi double top ya. Karena mesti prapotensi. Bisa saja ditembus ke atas lagi. Ya. Ini pun juga sama, bisa juga ditembus ke bawah lagi karena trennya masih turun. Ya. Kalau misalkan dia sudah tembus neckline-nya, maka terkonfirmasi double bottom atau double top. Oke. Jadi seperti itu. Jadi mudahnya untuk kata analisa chart pattern di tahap awal belajarlah dari yang termudah. Kalau misalkan indikator belajarnya dari termudah adalah moving average. Kalau chart pattern belajar dari termudah adalah double top dan double bottom. Karena sekali lagi, wah saya nggak mau yang mudah-mudah. Wah, udah sakti berarti. Nah, artinya mudah ini bukan berarti nggak menghasilkan ya. Justru semakin mudahnya dan semakin nyaman kita menganalisa, berpotensi kita mendapatkan peluang profit. Ya. Semakin sulit analisa yang kita jalankan, akan berpotensi kita akan nggak nyaman, nggak susah, nggak mudah lah ya. Kalau bicara soal profit atau loss ya itu nanti market yang menentukan. Oke, kita mungkin break dulu sebentar, ya. Mungkin ada yang ingin sholat asar, silakan menunaikan ibadah sholat asar. Bagi yang ingin toilet break, silakan toilet break. Bagi yang ingin meregangkan pinggang, silakan meregangkan pinggang. Nanti kita akan masuk lagi pada kurang lebih jam 16.20 ya, 16.20 akan membahas pola-pola grafik lainnya seperti head and shoulder, ya, rising wedge dan lain-lain. Oke. Jadi terima kasih rekan-rekan semuanya. Sampai berjumpa lagi nanti 16.20 lah ya, atau 16.30. Bagi yang ingin sholat asar silakan ya. Nanti kita akan masuk lagi pada pola-pola grafik lainnya. Oke, thank you dan salam trading santai. Thank you. Thank you, Coach.
Thank you, Coach. Thank you, Coach. Nah, kita break dulu ya. Yang ingin sholat silakan. Siap, Coach. Ngopi-ngopi, Coach. Mulai ya. Oke, setelah tadi sesi pertama kita bahas candlestick, dan kita masuk ke sesi kedua, kita membahas pola grafik atau chart pattern. Pola grafik atau chart pattern tersebut adalah bukan suatu pola candle ya, tetapi beberapa candle yang menjadi satu gabungan dan berbentuk pola. Dan memang sekali lagi, untuk belajar technical analysis chart pattern atau pola grafik ini agak tantangannya adalah subjektivitas ya. Tantangan ini mohon teman-teman jangan bilang sulit dulu ya. Karena apa? Subjektivitas ini bisa terjadi walaupun grafik atau analisa atau teorinya ini secara rapi seperti ini ya. Tetapi ada cara yang mudah untuk kita melakukan analisa teknikal klasik atau technical analysis dengan naked trading, yaitu adalah dengan double top dan double bottom. Tadi kita sudah kita diskusikan sebelum kita break ya. Double top dan double bottom ini adalah cara mudah untuk menghindari subjektivitas atau untuk menghindari kesulitan analisa mencari top yang sama dan harga terendah yang sama atau double bottom. Ya. Dan sekali lagi, proses untuk analisa technical classic chart pattern ini memiliki 3 tahap. Pertama adalah tahap prapotensi, lalu tahap potensi, lalu yang ketiga tahap konfirmasi. Tahap prapotensi adalah tahap yang memang baru mulainya terbentuknya pola tersebut. Ya, Pak Gunarjo, silakan. New Zealand CAF, oke, kita masuk ke CAF. Maksud saya sudah ini Pak, ada double bottom gitu Pak, atau triple bottom gitu Pak. Ya, kita kunci dulu ya Pak ya. Ini resistennya sebagai major, ini supportnya sebagai major lah ya. Kita ambil kesimpulan antara ini dan ini dah ya. Ini masuk ke area keseimbangan atau balancing. Ya. Nah, bottom yang sama ini, ya. Ini kan bottom yang sama, ya. Tapi memang di dalam bottomnya ini dia berada dalam pola channel descending ya, atau descending channel, atau bisa disebut juga bendera ini. Ya. Kedudukan dia berada di resisten become support atau area keseimbangan ini, maka bisa saja dia mendekati ini dia bounce, ada pin bar, ya. Tetapi kita belum menyimpulkan bahwa dia sudah kembali ke tren bullish-nya. Kalau dia sudah breakout dari channel ini atau memang breakout dari 2 moving average ini, ya, maka kita bisa menyimpulkan dia kembali pada tren bullish yang pernah terjadi pada Oktober 2020 ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Ini bottom yang sama memang dia berada di dalam channel juga nih. Di dalam pola ya. Pola double bottom di dalam pola channel ya. Nah, ciri-cirinya kalau kita mau deteksi ini juga jadi trend line ya. Channel ini juga jadi trend line ya. Di D1 ini kurang terlihat, di H4 bisa terlihat. H4 di bottom yang sama ya. Di double bottom. H4 saya kasih warna pink magenta. Nah, ini neckline-nya ya. Neckline-nya ini juga pas di area keseimbangan ini. Nah, ini masih di dalam berproses Pak ya, masih berproses, bisa saja dia turun lagi ke bawah ya, dan juga kalau misalkan double bottom ini gagal bisa berpotensi triple bottom ya, artinya berkembang lah. Chart pattern itu berkembang
Jika pola ini gagal, dia akan berbentuk ke pola lainnya. Biasanya seperti itu. Jadi masih potensi ya Pak ya? Masih potensi, kalau double bottom-nya masih potensi, ya betul. Karena ini neckline ya. Ini neckline-nya. Kalau dia sudah tembus ke atas, berarti kemungkinan besar dia akan menguji ini. Tinggi Pak. Ya. Ya, kalau dia berhasil tembus, berpotensi lagi dia akan kembali pada tren bullish-nya dan berpotensi dia akan tembus resisten ini sebagai neckline ya, neckline dari channel ini. Emang agak lama nih prosesnya. New Zealand dan Swiss franc ya, mata uang yang kurang liquid gitu Pak. Tapi volatilitasnya lumayan. Makasih Pak. Yo, sama-sama Pak. Oke, head and shoulder dan inverse head and shoulder ini sering sekali dibahas atau didiskusikan di grup dan di kelas ya. Nah, bagi yang sudah ikut berkali-kali kelas saya mungkin sudah paham mengenai head and shoulder, karena head and shoulder ini adalah salah satu pola grafik yang berbalik arah dan yang menunjukkan tanda-tanda berbaliknya turun ya. Dan memang pola head and shoulder ini harus berada di atas atau di resisten, dan pola inverse head and shoulder harus berada di bawah atau di support ya, prinsipnya ya. Tetapi bisa saja inverse head and shoulder dan head and shoulder posisinya bukan di atas dan di bawah. Nanti kan kita masuk. Nah, tahapan dalam terbentuknya pola head and shoulder, head and shoulder dan inverse head and shoulder ini memiliki 8 bagian titik. Ya. Titik pertama dan titik kedua, titik ketiga ini adalah prapotensi. Bisa prapotensi head and shoulder jika dia turun ke titik 4. Maksudnya gini, ini gelombang tren ya. Gelombang trennya ini masih kecenderungan naik, ya, dan dia naik tinggi setinggi ini, ya, menjadi titik 3 karena dia sudah koreksi ke bawah, tetapi koreksinya itu tidak melebihi titik 2. Ya. Koreksinya tidak melebihi titik 2 dan dia berpotensi, ingat, prapotensi double top atau head and shoulder. Karena bisa saja double top ya. Titik 5 ini bisa saja sejajar dengan titik 3. Tetapi jika titik 5 ke titik 6 ini tidak melebihi titik 3 tingginya, maka berpotensi head and shoulder. Nah, ciri-cirinya adalah dia memiliki 2 pundak dan 1 kepala dan memiliki sebuah support sebagai neckline-nya dia atau lehernya dia. Begitu lehernya ditembus, maka berpotensi harga akan lanjut turun ke bawah. Karena pola ini adalah pola pembalikan dari tren naik dan berakhir untuk membalikkan trennya menjadi turun. Nah, inilah tanda-tanda jembatan yang saya bilang, harga atau grafik tren itu adalah higher high, naik lagi, dan ada jembatan konsolidasi atau konsolidasi tersebut sideway atau ranging. Dan rangingnya ini membentuk pola head and shoulder, membentuk pola double top, ya. Dan itu kesimpulan kita bahwa harga akan berpotensi balik arah atau tren akan berubah. Ya. Nah, struktur rapinya itu memang setelah tren naik membentuk double top atau head and shoulder, maka begitu dia tembus neckline-nya atau garis supportnya akan berpotensi lanjut turun. Turunnya seberapa? Maka target penurunannya adalah tinggi dari titik 3 ke neckline-nya dia. Tinggi polanya ini ya. Tinggi dari titik 3 ke neckline-nya dia. Berikut pun juga seperti double top, double bottom ya. Double top berarti tinggi polanya ini sebagai target jika neckline-nya ditembus. Double bottom juga sama ya. Jika neckline-nya atau titik 2-nya ditembus, maka akan berpotensi tingginya setinggi bottom ke titik 2. Nah, ini juga sama. Titik 3 atau sebagai head-nya itu atau kepalanya, ya, tinggi polanya itu ke neckline titik 2. Jika neckline titik 2 jadi tembus ke bawah, maka akan berpotensi
lanjut turun ke bawah dengan cara langsung turun bisa, dengan cara koreksi dulu ke titik 8 atau koreksi atau neckline-nya ini dites lagi, maka bisa saja dia hanya sekedar retest. Ya. Kebalikannya inverse head and shoulder. Kalau ini di bawah ya. Ini di bawah. Saya rasa paham lah ya, teman-teman ya. Yang penting adalah tahu kedudukannya di mana. Kalau kedudukan di bawah, kepalanya ke bawah, ya titik 3 di bawah, ini inverse head and shoulder. Oke, ya memang ini agak subjektif. Bentuk bullish continuation head and shoulder dan bearish continuation head and shoulder ini sama seperti bentuknya segitiga, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita misalkan bisa melihat pola-pola ini terjadi. Tindakan kita menunggu sampai breakout. Itu aja sih. Karena agak sedikit subjektif ya. Bisa membentuk segitiga, bisa juga membentuk bullish continuation head and shoulder atau bearish continuation head and shoulder. Tetapi sekali lagi, selama kita masih melihat grafik belum breakout ke atas atau ke bawah, kita masih bisa menerka-nerka. Dan setelah dia breakout, barulah tindakan price action untuk entry, buy setelah dia breakout bullish continuation head and shoulder, sell setelah breakout bearish continuation head and shoulder. Karena posisinya dia bisa di bawah dan posisinya dia bisa di atas. Ya. Oke. Oke, ini pola reversal ya. Pola-pola reversal lainnya seperti rising wedge ya, falling wedge ya, itu yang memang reversal turun. Seperti yang di sini ya. Bearish rising wedge, bearish falling wedge ini akan kebiasaan ya. Memang kalau diawali pertama ini agak banyak pola dan sulit belajarnya, jujur ya. Kalau misalkan Anda mudah menangkapnya mungkin ya bisa tinggal dipraktekkan. Tetapi kalau misalkan lupa atau agak membingungkan, ya dua ini saja sudah cukup. Ya. Dengan Anda menunggu double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder pun juga sudah bisa menjadi sebuah strategi sistem. Oke. Praktek ya. Ini yang rising wedge ya. Tadi mana? Bentar, tadi Euro Japanese Yen udah saya siapkan. Ya, di atas nih ya. Nah, ini agak subjektif mengenai pundaknya nih, bisa pundak sini, bisa pundak sini. Tetapi substansinya adalah kepalanya ini atau head-nya ini tidak berhasil ditembus. Ya, ini apa namanya nih? Yang udah tahu diam. Yang masih meraba-raba boleh tebak ya, bukan tebak ya, artinya ini tanda pola apa. Wah, saya rasa udah tahu semua ya. Ya. Kalau sudah tahu semua, saya rasa ya nggak perlu dijelaskan lagi ya intinya. Artinya tinggi polanya ini sebagai target. Ya, nih. Nah sekarang inverse head and shoulder berpotensi. Ya, kalau tinggi polanya ditembus, maka dia kembali lagi kepada target. Nah, selama dia belum ditembus neckline-nya, artinya harga masih menanti pembelian ya, karena ini juga sudah terbentuk bullish candle di sini ya. Oke, saya rasa untuk continue pattern juga hampir sama ya, falling wedge dan rising wedge ini ya. Yang saya ambil dan retriangle, falling wedge itu adalah salah satu, falling wedge ada dua ya. Falling wedge yang memang dia itu menunjukkan reversal pattern dan continue pattern ya. Nih perhatikan.
Nah, falling wedge kalau misalkan dia setelah tren turun, dia menandakan turun ke bawah, maka ini adalah reversal. Ya, sama seperti di beberapa grafik, ya. Ini falling rising wedge ini ya. Ini falling wedge ya. Ini kan falling wedge ya. Dia turun, setelah dia turun, tapi penurunan dia semakin sempit, maka dinamakan falling wedge. Ya. Nah, pola ini memang subjektif ya. Sekali lagi, kalau yang memang kurang paham, boleh bertanya, jangan malu-malu. Kalau sudah diam semua berarti udah paham. Saya nggak perlu lagi jelaskan pola grafik di secara teori, berarti saya langsung ke MetaTrader. Ya. Konsep 2 ini udah bagus ya, double top double bottom atau head and shoulder, inverse head and shoulder, dan bisa berlaku ke semua time frame ya. Nah, untuk pola selanjutnya, pola continuous pattern ya, atau berlanjutnya sebuah tren. Sekali lagi, pola ini terbentuk karena sebuah gelombang pasar itu terjadi, memang nggak rapi seperti ini ya, nggak serapih ini. Ya, secara teori memang rapi. Dia turun dulu dan balik lagi naik, itu continue. Ya, seperti falling wedge. Artinya dia buyer masuk, lalu penjualan barang itu tidak terlalu signifikan, maka bisa berlanjut ke naik kembali. Ya. Dan rising wedge itu kebalikannya. Setelah dia seller masuk, buyernya menyempit atau tidak terlalu kuat seperti seller, maka dia bisa lanjutkan turun kembali. Target turunnya itu adalah tinggi pola ini. Target naiknya itu adalah tinggi polanya, ya. Ini sudah kita bahas ya sebenarnya ya. Pennant pun juga sama. Pennant dan bullish triangle ini adalah sama-sama dari pola flag, ya. Bullish atau bearish triangle ini sama-sama dengan pola flag atau bendera, ya, seperti pennant, ya. Ini Pak, mau tanya, untuk membedakan dia itu reversal atau continuation, gimana kalau sama-sama falling wedge atau rising wedge? arahnya dari mana? Misalnya dia dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah begini, ya. Ya. Dia berlanjut turun kalau Ya. begini. Ya. Nih, saya bedakan ya. Mohon bedakan, perhatikan. Ini rising wedge yang Euro USD ini nih. ini falling wedge. Euro USD falling wedge. Arahnya dari atas, berarti dia akan reversal, ya. Arahnya dari atas turun ke bawah, dia akan reversal, falling wedge, ya. Jika falling wedge yang memang dia dari bawah arahnya, saya kasih cari contoh ya. Ini rising wedge ya di XY ya, karena korelasi terbalik. Rising wedge yang arahnya dari bawah. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi bagus seperti ini ya. Jadi membedakan rising wedge itu reversal atau falling wedge ya. Itu arahnya tergantung dari arahnya. Saya praktekkan deh, cari grafiknya agak susah. Ini gampangnya gini. Ya, mohon perhatikan semuanya, ini secara teori ya. Rising wedge. Rising berarti naik menyempit. Reversal. Dan ini continue. Ya, salah ketik. Ini deh, reversal. Yang reversal, ini gelombang naik ya. Dia naik grafiknya. Lalu ada penurunan. Hal sama seperti flag. Tapi kalau flag itu kan dia channel. Ini menyempit. Nah. Ya, Bu Nurul, bisa lihat? Sorry, ini falling wedge, sorry. Ya. Bukan rising wedge, falling wedge. Ya. Ini rising wedge.
Kayak falling wedge ya. Reversal. Continue ya. Nah, kecenderungan harga akan jebol ke atas karena dia turunnya hanya sejenak ya. Kalau falling wedge yang reversal, dia dari turun penurunannya ini semakin sempit. Nah, biasanya kalau kita hubungkan dengan stochastic oscillator yang divergen klasik atau regular, ini ada hubungannya, ya. Karena harga terendahnya semakin rendah, stokastiknya bisa semakin tinggi, maka terjadi divergen klasik. Ya, ini yang reversal, ya. Nah, kalau yang memang kalau rising wedge, ya, ini yang reversal. Opposite-nya falling wedge yang reversal. Semakin sempit. Maka oke. Berarti ini kayak dia lagi uptrend ya? Ya. Ketemunya. Betul. Terus Diagonal. lalu makin menyempit, mengecil candle-nya, terus dia akan turun ke bawah. Betul. Setelah breakout ya. Dia tanda-tanda breakout-nya ini nih. Harga low yang terdekat. Ya. Konfirmasi low yang terdekat di break, otomatis akan lanjut turun. Bisa lanjut turun, bisa koreksi dulu ke atas. Ya. Nah, untuk rising wedge yang memang dia continue, berarti dia setelah gelombang turun. Nah, dia ada kenaikan, tapi naiknya dia itu enggak besar juga ya, menyempit ya, wedges ya. Kita nyempit gini. Begitu dia tembus low yang terdekat ini, maka dia akan lanjut turun, tingginya tinggi pola ini. Ya. Nah, ini juga tingginya tinggi pola ini. Makin tinggi rising wedge, makin tinggi falling wedge, maka targetnya akan semakin dalam. Clear? Clear, Pak. Yang lain juga boleh bertanya ya. Kalau diam saya bingung malah. Kalau diam berarti sudah paham ya. Oke. Dan ini saya juga nggak semuanya saya jelaskan ya. Kalau saya jelaskan semua nanti akan pusing ya. Yang terpenting adalah pola grafik tersebut apakah reversal atau continue, itu yang kita kenalkan dulu ya. Kalau memang pola-pola yang continue itu ada beberapa ya. Pola continue itu seperti falling wedge atau rising wedge yang ini yang datangnya dari bawah atau datangnya dari atas ya. Lalu pennant ya. Lalu retriangle dan antara bullish dan bearish. Nah, Pak, yang pennant ini nih kadang membingungkan karena dia tuh belum tentu juga dia datangnya dari atas, terus bikin pennant, dia break ke bawah, kadang dia ke atas lagi. Bedanya pennant dengan segitiga beda, nggak punya tiang bendera kalau segitiga. Segitiga pennant, dia memiliki tiang bendera. Pennant itu kawin silang antara symmetrical triangle dan flag. Nah, itu aja. Kalau memang ada pola segitiga yang tidak memiliki tiang, berarti symmetrical triangle. Targetnya tinggi pola. Tetapi kalau misalkan segitiga kecil memiliki tiang, maka targetnya setinggi tiang benderanya tersebut. Baik itu bearish pennant maupun bullish pennant. Dan pennant ini adalah salah satu pola grafik yang berkelanjutan ya. Nah, ini pennant ya. Pennant dan flag sama ya. Kalau flag Pak, tapi kan kalau coba kayak bisa ke gambar yang sebelumnya. Oke. Yang atas. Oh ya ini. Itu kadang dia lurus di atas atau lurus di bawah. Itu bisa ada perbedaan nggak? Menentukan arahnya. Tiangnya dimulai dari mana? Kayak gitu. Tiangnya dimulai dari mana? Misalnya nih, dia gini,
Di bawahnya lurus, Pak. Di bawahnya lurus. Hmm. Oh, itu seperti ascending segitiga descending berarti. siku. Oh iya, ascending descending. Ya, ascending descending itu kan bilateral. Bisa naik, bisa turun. Ya. Oh iya bilateral ya, berarti Iya. Dia ada dua kemungkinan ya. Ini juga sama USD Kanada kemarin. Ya, itu maksud saya tuh kan dia dia lurus kan di atasnya. Iya, kalau ketemu yang kayak begini Pak, kita harus tunggu sampai dia break ya. Jangankan seperti ini. Sebenarnya aturan untuk entry chart pattern tunggu break. Hanya terkadang trader nggak sabar. Gitu aja. Aturannya ya, aturan untuk entry chart pattern itu adalah tunggu breakout. Baik itu reversal pattern, continue pattern maupun bilateral pattern. Ya. Harus tunggu break ya. Nah, contoh seperti jika terjadi tren turun panjang ya. Tren turun panjang sempat lagi itu di beberapa pair ya. Pinan-pinan aja saya sempat sampaikan ke grup ya kalau terjadi pinan ya. Karena pinan itu bisa terjadi berlanjutnya gelombang tren yang sangat panjang. Ya. Atau ciri-cirinya. Kalau seperti USD Kanada tadi ya, itu dia bisa kita bilang apa enggak nih si candle bearish ini sebagai tiangnya? Ini iya tiangnya. Berarti dia akan turunnya sedalam tiang yang dari atas itu? Enggak, dia bukan pinan. Dia itu ascending triangle. Jadi tinggi polanya ini kalau ini tembus begini. Ya bisa saja berpotensi dalam karena ini juga ada support. Ya kalau misalkan kita ukur dari tiang benderanya ini ya. Nah, kalau kita ukur kedalaman dia sampai sini. Ada apa di bawah? Udah breakout ini. Tapi kalau saya perhatikan ini pinan, ini ascending triangle. Ya, jangan bedakan ini bedanya. Nah, ini saya buat gambar deh. Gambar. Untuk membedakan pinan symmetrical triangle ya. Ascending triangle, descending triangle ya. Kita tebak-tebakan ya. Oke. Kalau misalkan ini jangan pakai ini. Yang lain jangan tidur biar tebak-tebakan. Saya gambarkan dulu ya. Wah, siapa yang keluar tuh? Oke. Yang ini pola apa? Yang contreng ini. Halo? Aduh. Ini ada nggak sih? Cek. Atau kurang jelas gambarnya? Segitiga itu penan Pak. Penan. Oke. Wah, cuman Pak Chandra sama Bu Nurul doang nih. Ya. Dan ini pola apa? Symmetrical triangle. Oke, berarti arahnya dia bilateral ya. Bilateral. Dan ini pola apa? Ascending triangle. Mantap. Ini
Pola apa? Kelas Agus dong. Descending. Mantap, ya. Jadi udah bisa membedakan antara beberapa segitiga, ya. Namanya ascending triangle. Kalau misalkan ascending dan descending triangle ini adalah bilateral, ya. Bisa naik, bisa turun. Dan symmetrical triangle juga bilateral, bisa naik, bisa turun. Tergantung breakout-nya, ya. Tergantung break dari support resisten yang terbentuk pola tersebut. Dan kalau pinan ini memang bisa lanjut turun. Ini kan segitiga ya. Dan dia memiliki tiang bendera. Kalau misalkan dia turun, tiang benderanya dari atas, maka dia akan berlanjut turun ke bawah. Tapi kalau tiang benderanya ke atas, dia membentuk pinannya bullish, maka dia akan berlanjut naik setinggi tiang bendera. Itulah konsepnya, ya. Dan membedakan segitiga, pinan, dan symmetrical triangle dan yang lain-lain lah ya. Gampangnya itu pinan yang penting dia memiliki tiang. Tiangnya itu kurang lebih sama seperti struktur flag atau pola bendera ya. Kurang lebih sepertiga kedalamannya paling dalam ya. Paling dalam sepertiga ya dari tiang benderanya tersebut ya. Ya minimum ya setengahnya atau memang nggak terlalu dalam. Nggak terlalu dalam ke bawah atau ke tinggi ke atas. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Konsep-konsepnya untuk chart pattern, bagi yang sudah paham, silakan berbagi atau sharing ke grup supaya Anda lebih paham dan lebih bisa memahami minimum arah ini mau kemana. Jadi kuncinya, pertanyaan satu. Ya. Coach, kuncinya berarti melihat breakout-nya kemana larinya grafik itu ya, Coach ya? Betul sekali. Breakout-nya tergantung dari reversal pattern, continue pattern, atau bilateral. Nah, bilateral ini tergantung arahnya kemana, kan bisa dua arah bilateral. Ya, kalau continue berarti tergantung arah datangnya dari mana. Kalau datangnya dari atas, dia membentuk pinan, dia membentuk rising wedge, maka berpotensi akan berlanjut turun. Dan datangnya dari bawah, gelombang naik, ya, dia membentuk pinan atau dia membentuk falling wedge, maka berpotensi lanjut naik. Ya. Nah, kalau reversal berarti memang dia berbalik arah seperti double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder. Ya. Silakan Mbak Nurul tadi. Ya, jadi bedanya si pinan sama yang segitiga kayak falling wedge atau rising wedge atau ascending triangle itu dia ditemukan kalau pinan lagi dalam tren Ya, betul. yang ada benderanya gitu. Tapi kalau yang lain-lain itu polanya ditemukannya di di gelombang besar. Ya, di saat konsolidasi atau memang ini bisa juga ya. Ini nggak pasti tapi ya, maksudnya nggak terlalu harus di gelombang besar atau gelombang kecil. Yang terpenting adalah pola tersebut terbentuk karena konsolidasi di market. Kalau pinan jelas-jelas setelah gelombang besar, ya gelombang turun atau gelombang naik dari time frame besar ataupun time frame kecil, ya, dan membentuk konsolidasi pinan segitiga, itu namanya adalah sebuah tanda-tanda akan berlanjutnya tren. Ya. Nah, sama seperti ini nih, ya, struktur grafik ya, pinan. Pinan sama flag ini adik kakak ya. Bullish pinan atau bearish pinan tergantung arahnya. Bullish flag atau bearish flag tergantung arahnya. Ini saya juga paling senang kalau pola-pola seperti ini nih. Ya. Pola flag, pola bearish flag, bullish pinan, bearish pinan ya. Pola-pola ini sangat-sangat menggiurkan lah ya. Oke ya. Ada lagi? Gak apa-apa, yang penting paham dulu. Saya senang kalau sudah paham, baru ke tahap selanjutnya. Ya. Kalau nggak cukup waktu, ya tinggal kita lanjutkan lagi nanti. Yang penting paham dulu konsepnya ya. Konsep dia reversal kah? Konsep dia continue kah? Karena gini,
saat kompetisi trading auto chartis dulu saya pernah ikut ya, dan ada seorang trader yang nggak paham mengenai bilateral pattern, continue pattern, lalu reversal pattern, ya. Auto chartis mengidentifikasi langsung dengan arah. Tetapi kita lihat lagi, arahnya ini adalah, pola candle ini, pola grafik ini menentukan bilateral kah, continue kah, atau reversal kah. Ada yang miss di situ. Ya. Nah, ya. Jadi kan konsep awalnya harus kita ketahui. Apakah dia reversal, continue, atau bilateral, ya. Untuk pemula enaknya ini saja sih. Bearish atau bullish double top. Bearish double top atau bullish double bottom. Bearish head and shoulder atau bullish inverted head and shoulder, ya. Ini untuk pembalikan, yang untuk tahapnya ini dulu, ya. Lalu untuk continue mungkin bisa dengan falling wedge, rising wedge, atau retriangle, ya. Retriangle ini juga continue, tergantung arahnya dari mana. Contoh lihat di emas, ya. Emas D1, ya. D4 ya. Oh, emas ini bisa beragam nih. Bisa head and shoulder, bisa juga dia kalau head and shoulder-nya ditembus ke atas, ini jadi resisten lagi, maka terjadi double top ya, sorry. Coach, itu bukan jadi falling wedge, Coach. Di H4. H4 falling wedge, bentar. Ya, tren atasnya udah tinggal narik trenan bawahnya aja itu. Seperti ini ya, ya kita hubungkan aja ini, ya ini hubungkan low ke low, ya betul, ya ini dihapus, ini contoh, ini bukan sinyal sell beneran ya, ini tadi ilustrasi. nah arahnya kan dari sini, ya arahnya dari atas, dari bawah ya, arahnya dari bawah. Hubungkan ini ke sini, high to high. Nah, oh iya, teknik untuk mengenal chart pattern juga Anda harus kuasai cara menarik trend line. Ya. Nanti falling wedge, nih, ya, falling wedge ya. Saya juga tadi barusan ngegambar itu gold juga ngelihatnya falling wedge, cuman saya rada bingung karena dia agak melengkung gitu loh. Apa dia mau bikin cup lagi? Puyeng juga sih kalau ngeliatin pola. Nah, ya memang pola itu saya bilang tadi subjektif, ya. Tantangannya itu nggak semudah itu untuk menentukan pola. Nah, ini kan kalau dalam kondisi potensi atau prapotensi itu puyeng, Bu. Kata-kata puyeng itu ya. Nah, kalau sudah terjadi break, mau bikin rounding top. Ya, kalau intinya nanti jawabannya saat breakout aja. Itu aja. Oh iya. Mendingan tunggu aja ya. Iya. Sabar menunggu. Nah, tips untuk kita trading di dalam pola, misalkan H4 ini ada potensi falling wedge, ini masih potensi loh. Ya, kalau sudah konfirmasi dia ada tembus. Nih, udah tembus kan entry-nya saat ditembus ke atas ya. Nah, kalau dia tembus baru konfirmasi. Tapi kalau belum tembus, berarti masih potensi kita tradingnya jangka pendek, time frame kecil, ya. Dengan range mungkin kita masuk ke H1, ya. Nah, ini juga kita tarik aja nih. Ini ke sini jadi resisten, ini juga ada resisten soalnya. Lagi naik ke 4 nih, Coach. Naik ke 4 dari bawah. Iya. Kalau saya ngitungnya 1 turun ya, turun 1, 2, 3, 4. H4 atau D1, Pak? H4. Nah, ya, ini itu artinya itu X ya toh? X ini udah X. Itu betul. Atas gede X, terus turun 1, naik 2, 3. Ini kemarin yang candle panjang tuh 3 itu.
Kalau saya. Berarti diagonalnya di sini ya, 3, 4. Ini mungkin akan uji 4 ini. 4 di situ. Uji tempat Nah, ini. kalau dia 5 tembus ke bawah udah jadi rounding top tuh. Nah, kan bisa jadi rounding top juga. Ya, rounding topnya ini bisa jadi juga nih head and shoulder karena dia punya pundak juga nih. Punya pundak bisa juga seperti ini. Ya, tapi terlalu ini, Kut. Terlalu banyak shouldernya, Kut. Iya. Biasanya kalau begitu lebih cenderung ke rounding top. Saya sering kecolongan itu. Nah, kalau kita lihat tapi kalau dia tembus atas ya nggak tahu deh. Bye-bye. Kalau dia tembus polanya ini, ya, intinya saya ambil rectangle-nya ini, pola tingginya ini ya. Polanya ini kalau dia tembus ke atas berarti dia akan menguji ini, tapi kalau dia tembus ke bawah dia akan menguji ini. Ya. Maka di sini ada demand area yang memang mungkin menanti untuk buyer. Jika dia tembus ke bawah, tembus artinya bodinya ya. Jadi memang mungkin yang disampaikan Pak Chandra di grup itu akan mencapai target 1783 atau sampai target 1760 itu adalah ada datanya. Silakan dicek. Jangan telan mentah-mentah, maksudnya gitu ya. Silakan dicek ada apa di level tersebut. Nih, mungkin nanti seperti ini. Kalau dia tembus ke bawah ya. Tapi kalau dia tembus ke atas, skenario ke atas, beda lagi. Otomatis akan diuji sini. Ini juga kan ada area ini. Akan diuji sini. Kalau ini ditembus. Nih. Kelihatannya sih lebih ke rounding top karena dia high-nya semakin low. Nah, ingat, ini ada suatu prediksi atau ramalan ya yang belum ada kepastian ya, karena masih di dalam pola ya. Dan di dalam pola ini satu chart ada beberapa pola ya. Ada 2 pola di sini, lebih ke arah rounding top kah, lebih ke arah falling wedge kah? Ya kita nanti lihat. Jawabannya itu adalah setelah dia breakout. Selama dia belum breakout, bagi yang ingin entry, silakan entry daily trading. Itulah tindakan kita, ya. Jadi tidak ada menerka-nerka, ya. Tidak ada menerka-nerka. Jadi menyimpulkan bahwa trading itu tidak ada suatu kepastian. Yang bikin nggak pasti itu kita sendiri sebenarnya, ya. Sedangkan rule dari chart pattern atau pola grafik ini harus tembus atau breakout dari patternnya. Karena kembali lagi, pola grafik atau chart pattern memiliki 3 tahap. Prapotensi, potensi, dan konfirmasi. Ya, entah dia arahnya ke bawah atau ke atas, ya, itu belum ada yang pasti. Ya, yang pasti saja misalkan dia secara teori falling wedge itu naik, bisa saja dia turun. Ya. Bisa saja dia naik dikit dan turun. Nah, maka daripada itu, ya, kita sebagai trader memiliki tindakan. Jika time frame besarnya berpotensi pola grafik, maka kita tradingnya pada time frame kecil di dalam rentang pola grafik. Berarti daily trading. Ya. Kita bisa menunggu buy di support, sell di resisten. Jika terjadi sell di resisten ini harga tembus ke atas, ya sudah, stop loss-nya kan nggak jauh. Atau kita perhatikan lagi, sudah berapa gelombangkah ini di dalam pola? Nah, ini ada sedikit penganalisaan lebih expert kembali. Jika gelombangnya sudah mencapai gelombang akhir atau titik gelombang akhir, maka kita mungkin tidak terlalu agresif dalam transaksi jangka pendek. Ya, dikarenakan bisa terjadi tsunami setelah pola ini tembus ke atas atau tembus ke bawah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Lihatlah dari grafik, ya. Support resisten, pola ini juga membentuk support dan resisten, ya. Ini resisten kita hubungkan saja. Ini resisten to resisten, ya. Ini support to support. Jadi kemungkinan besar kalau turun ke mana? Ya ke sini. Ke support bawah ini. Ya. Kalau misalkan turun mungkin dia akan menguji sini lagi. Ini kan jadi support nih.
Ini deh ya, cara pin ya. Akan diuji ya. Diuji itu bisa ditembus, bisa didekati, bisa disentuh saja. Nah, kalau naik kemana? Ya ke sini. Ke resisten. Bisa resisten area supply ini bisa ke sini. Ya. Nanti kalau dia sudah breakout, barulah jawabannya akan terbukti dan swing trading boleh masuk. Ya. Untuk saat ini mungkin daily trading masih berperan ya, daily trading. Oke, ada yang kurang paham? Ya, taktik itu kan taktik ya. Taktik dalam kita melihat start market seperti ini ya. Artinya ya kita tetap waspada melihat gelombang besarkah atau sedang gelombang kecil. Kalau terjadi gelombang kecil di time frame yang lebih besar, maka taktik kita melakukan transaksi dengan daily trading. Daily trading range profitnya itu nggak terlalu besar, mengacu dari support resisten yang di dalam pola tersebut. Ya. Nanti kalau misalkan sudah tembus ini nih, 1833 ini sebagai neckline-nya dia ya. Oke. Ayo, ada pola apa lagi yang bisa kita lihat yang teman-teman bisa dapat? Ya, sementara ini ya. Karena banyak pola ya. Banyak pola yang memang terjadi di market ya, ini bilateral pattern ya. Ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle tadi sudah kita bahas ya. Symmetrical triangle ini sebagai target bisa dijadikan suatu target ya. Garis sejajarnya dia. Dan symmetrical triangle ini salah satu bilateral ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Dan dia memiliki beberapa titik ya, bisa 6 titik, bisa 5 titik, dan bisa tembus menjadi 7-8 titik. Tidak ada patokan juga ya, karena saya sudah mencari sumbernya itu nggak ada patokan pasti berapa titik berada di dalam pola. Ya, patokannya adalah breakout. Ya. Tapi kalau sudah mencapai titik tua, misalkan titik 4, titik 5, titik 6, hati-hati. Ya, jangan trading jangka pendek terus karena bisa terjadi tsunami besar atau breakout yang besar di time frame besar. Ascending triangle juga sama seperti ini ya. Dia bisa bilateral. Kalau ini contohnya kan memang ke atas berbalik reversal ya. Ascending triangle ini, descending triangle ini juga seperti ini. Oke, pola rounding seperti rounding bottom dia berada di bawah, rounding top berarti lingkarannya berada di atas. Cup and handle juga lingkarannya berada di bawah, dan dia bedanya dengan rounding adalah memiliki handle atau gagang cangkir. Ya. Dan inverse cup and handle itu lingkarannya berada di atas. Ya. Ibaratnya cangkir kebalik ya. Oke. Jadi pas ya, sudah paham? Dan nggak serapih ini memang. Terkadang juga dia lingkarannya itu memiliki sebuah banyak gelombang-gelombang kecil ya. Ada yang jelas nggak nih? Ini sebenarnya rounding juga ya. Nih ya. Dan terpenting kan dia ada puncaknya dan ada gelombang turunannya. Tingginya pola segini, targetnya turun setinggi pola itu. Roundingnya kayak mangkoknya bakso lah. Kayak mangkok bakso lah. Nah ini rounding kebalik dan dibalik ini lebih ke double bottom ya. Saya bilang kayak topi haji. Kayak kopiah ya. Kut, kalau line chart itu nebelin garisnya gimana ya, Kut? Saya coba-coba nggak ketemu, Kut. Ryan nih, Pak. Ryan. Emangnya indikator. Raisa sih. Raisa ya? Raisa.
Nah itu. Nggak bisa, itu udah di tools ini juga saya udah cari option chart, nggak ada, nggak ada, iya nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada. Emang enak sih sebenarnya pakai line chart ya, sebenarnya ya, dengan simple ya. Nah ini juga round cup and handle ya, teman-teman nih. Ini dari tahun lalu ya, tahun bulan September atau bulan Oktober dulu kita bahas emas ini akan berpotensi cangkir, kan seperti cangkir. Ya, bisa lihat ya. Ini cangkirnya. Ya, tungguin aja. Artinya selama dia, ini time frame kan time frame besar. Berarti time frame kecilnya itu saling akan dinamis. Ya. Dan dinamisnya itu sebenarnya masih di dalam rentang ini. Coba kita pakai candle ya. Dinamisnya itu masih di dalam rentang ini sebenarnya. Nih. Bisa dalam sedalam ini, bisa setinggi ini. Karena ini masih di dalam gagang cangkir. Monthly ya. Tuh ya. Dan emas monthly-nya ini mungkin akan berlanjut turun nih. Kalau dilihat dari gagang cangkir ini. Turunnya kemana? Ya, saya ambil setengah ini aja dulu. Bisa sedalam ini juga sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi mungkin dilanjutkan tarik naik lagi ya. Bisa ketahan sama EMA yang hijau itu, Bu. EMA berapa itu, Bu? 50, Pak. 50 berarti 50 bulan. Ya. Ini kan time frame monthly. 50 bulan, 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Iya. Dan ini juga demand area saat terjadi pandemi awal nih bulan Maret nih, Pak. Ya. Di bulan ini. Ini kan setelah Desember 2019 ya. 2019 terjadi perang Iran ya, Iran Amerika ya. Setelah itu disusul oleh pandemi. Nah, Iran Amerika ini membentuk flag saat perang dagang ini. Dia ada histori-historinya loh, teman-teman, ya. Bukan berarti dia bergerak itu saja, enggak. Ini saat dia perang dagang Amerika dan China diakhiri oleh breakout ke atas, ini perang Iran ya. Lalu ini pandemi masuk ya. Dan setelah pandemi, tadi cash is the king, akhir dolar melemahkan sehingga emas menguat. Ya. Jadi investor akan cari aset aman di sini. Aset-aset aman emas itu diburu saat setelah pandemi. Karena dolar dilemahkan. Habis itu dolar, vaksin turun. Betul, begitu vaksin turun ya. Ini vaksin ya. Ini terjadi vaksin. Ya. Naik lagi, sekarang kena Delta. Bu, mari-mari. Mari-mari. Ya, nanti kena apa lagi kita lihat lagi. Ini kan masih, kalau misalkan rumor untuk naikkan suku bunga ya belum signifikan, kecuali kalau sudah kejadian ya Pak ya. Kalau belum kejadian ya memang masih rumor, dia bolak-balik dengan rentang sempit. Ya. Ini ada cerita di sini. Ini juga ada cerita setelah subprime mortgage ya. Dia ini setelah subprime mortgage dan 2011 itu terjadinya tapering di Amerika, bablas. Tapi suku bunga dulu masih tinggi, jadi dolar masih banyak diburu. Maksudnya diburu adalah investasi di bank masih dapat bunga. Jadi orang investor itu sengaja pemerintah untuk menarik uang ke bank atau repatriasi, uang kembali ke dalam negeri. Sehingga dolar dibutuhkan banyak, ya, aset-aset seperti saham, aset-aset seperti emas itu turun. Dan ini juga sama kejadiannya ya. Nah, saat setelah pandemi di awal masih galau apakah emas akan kuat atau dolar menguat. Nah, dolar menguat ini sementara.
dilemahkan karena apa? Saat itu sedang perang dagang masih, ya. Karena masih dalam kekuasaan Presiden Donald Bebek. Kangen juga saya. Dan jadi dengan Donald Bebek kangen juga nih Pak Chan. Karena iya tuh, sekarang pada pengen Donald Trump. Karena dalam dunia trading ini lucu ya. Walaupun dia gila. Ada memenya, ada kita lucu-lucuan ya. Dulu di grup tuh lucu-lucuan sekali mengenai Donald Trump. Apalagi Pak Edi sama Pak Chan tuh. Iya, tapi ya itulah kejadiannya seperti itu. Dolar dilemahkan kembali karena perang dagang ya. Nah, begitu vaksin muncul ya. Dan di sini kan sempat naik di awal Januari ini kan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, ini Januari dan Februari ini adalah pemerintahan Biden nih. Ya. Masuknya permintaan Biden dan ini masuk lagi karena varian baru Delta ini. Ya, varian baru Delta sebagian besar ini The Fed ya, kejadian The Fed di bulan kemarin itu di bulan Juni ya. The Fed ini menyatakan akan naikkan suku bunga tapi belum ngomong tapering ya. Naikin suku bunga tapi belum tapering ya, gimana coba? Tapi respon pasar tinggi. Menjual emas, membeli safe haven. Nah, begitu 1 bulan berlalu, ya, akhirnya ya kembali lagi normal kembali, penjual belinya itu adalah netral di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini pola kalau kita lihat di time frame besar memang, ini GK Invest atau MT5 datanya nggak besar. Ini masih dalam tren naik, ya, tetapi koreksi wajar. Jika ada koreksi, sekali lagi, kemungkinan besar akan uji support ini dan mungkin akan ke 50% Fibonacci sesuai dengan rumus atau sesuai dengan metode Dow Theory, di mana koreksinya itu adalah 50% retracement. Ya, jika terjadi koreksi. Ya, ini kan wave ya, satu wave. Oke, ini cup and handle. Dan bump and run pattern ini bisa terjadi di saat bullish trend kuat ya, dan bearish trend kuat. Yang terpenting adalah setelah dia trennya progresif, lalu ada pergerakan yang besar, ya, gelombang besar semakin tinggi. Ingat seperti karet, semakin kuatnya dia tarik ke atas, semakin kuatnya ditarik ke bawah, maka akan kencang turun atau naiknya. Nah, trend line ini sebagai neckline. Nanti kita bukan trend line, ya, ini sebagai neckline, ya. Nah, memang koreksinya itu mungkin akan retest di sini dulu. Selama dia bump and run pattern, maka akan berpotensi jika memang sudah melewati gelombang pertama atau ada gelombang-gelombang baru, bump and run pattern-nya gagal. Tetapi hanya sekedar gelombang satu saja dan tembus dari neckline support ini, maka akan berlanjut turun setinggi-tinggi pola ini. Ya, ini bisa terjadi bump and run pattern ya. Oke, banyak nih memang descending broadening wedge ya, yang reversal berbalik arah, lalu continue berlanjutnya arah ya. Tergantung arahnya dari mana. Kalau broadening wedge ini sama seperti expanding triangle ya. Expanding itu dia mengerucutnya atau wedges-nya ke dalam ya, bukan keluar. Kalau keluar ini kan ke kanan. Ini kalau ngerucutnya ke kiri itu expanding ya. Descending broadening wedge kalau datangnya dari atas akan reversal, tetapi descending broadening wedge kalau datangnya dari bawah dia akan continue. Ya, bedakannya seperti itu. Kalau datangnya dari atas dia akan reversal, kalau datangnya dari bawah dia akan continue. Ya. Ascending broadening wedge ini sama seperti rising wedge ya. Jika datangnya dari bawah dia reversal, jika datangnya dari atas dia akan continue turun. Ya. Jadi membedakan descending the broadening wedge, broadening itu adalah mengerucutnya atau segitiganya ke dalam.
Diamond pattern ini paham ya? Ada paling ya banyak lah mengenai diamond pattern. Oke, nanti harmonic pattern kita ambil satu sesi sendiri deh. Nanti repot ya. Oke, ada pertanyaan mengenai seputar pola-pola grafik. Ya, sekali lagi, mungkin saya sarankan untuk tahap awal, ambillah pola yang termudah dulu. Ya, double top, double bottom, head and shoulder atau inverse head and shoulder. Head and shoulder, inverse head and shoulder itu pun juga masih bersifat subjektif. Ya. Jadi trading itu jangan dibuat susah. Ya. Bertahap saja. Kalau kita sudah paham double top, double bottom, itu pun juga sudah cukup untuk kita menjadi seorang konsep, ya, membuat sebuah konsep, ya, membuat sebuah konsep untuk entry. Dan setelah itu kuatkan fondasi Anda. Oke, wah, udah paham ya semuanya ya? Ya kalau udah paham, saya sangat senang sekali. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami secara detail dan bisa berbagi pada teman-teman Anda atau rekan-rekan Anda, baik itu yang ada di grup maupun yang di luar grup ya, bahwa trading ini adalah ada dasar pengetahuan, bukan hanya sekedar feeling-feelingnya saja untuk bagaimana cepat untung, bagaimana cepat mendapatkan profit atau cuan ya. Nah, cuan, untung, atau profit itu di saat kita sudah menjadi ahli. Sekali lagi, kalau kita belum jadi ahli, fokus dulu terhadap prosesnya. Ya, nggak ada salahnya kalau kita fokus terhadap prosesnya, kecuali kalau kita sudah memahami dan sudah peka terhadap pola-pola grafik, ya, lalu support resisten dan lain-lain, ya. Lalu pondasinya sudah kuat. Artinya kalau misalkan Anda nggak ingin secara mental drop, maka lakukanlah lot yang terkecil. Ya, supaya apa? Perkara kecil dulu selesaikan. Jangan memikirkan profit atau cuan terlebih dahulu, atau cepat atau besar. Yang terpenting adalah kita sudah bisa menyelesaikan perkara kecil dalam melakukan trading. Itu yang terpenting. Ya. Maka lakukanlah dengan lot yang terkecil, gunakan stop loss dan taking profit. Baru kalau sudah ada pengalaman, naikkan lagi lotnya. Atau naikkan lagi, tambah posisi. Ya. Anda boleh naikkan lot dari satu produk, boleh nambah posisi dengan lot yang sama. Itu yang saya lakukan adalah nambah posisi dengan lot yang sama, diversifikasi. Tapi kalau Anda ingin tetap pada satu pair saja, boleh naikkan lotnya jika memang sudah melewati tahap fase pertama, kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan akun bertambah dengan konsep yang Anda jalankan, ya. Dan tetap menggunakan stop loss dan taking profit, evaluasi hasilnya, ya. Lalu kembali lagi pada konsep yang selanjutnya. Artinya putar itu aja, nggak berubah konsepnya. Walaupun saya memberikan suatu pelatihan ini banyak metode, ya. Tetapi kembali lagi, masing-masing metode ini adalah choice, pilihan Anda, ya. Sebenarnya saya menitik beratkan pada fondasi, ya. Kalau metode kan banyak ya, bisa dibaca YouTube, baca Google, buka artikel ya, dan nonton YouTube. Metode itu banyak, konsep-konsep seperti itu. Tetapi yang sangat terpenting adalah fondasi kuatnya ini harus dikuatkan. Bagaimana untuk menguatkan fondasi? Ya kalau kita takut rugi besar, gunakan lot kecil. Gunakanlah money management yang ideal, ya. Yang terpenting sekali lagi kita bisa menyelesaikan satu tahapan untuk aktivitas trading 1 bulan 2 bulan, kalau sudah meningkat baru naikkan lotnya atau tambahkan posisinya. Itu tips dari saya. Oke. Sebelum saya tutup, apakah ada masukan? Mungkin Pak Chan mau memberikan input? Atau Bu Nurul dan lain-lainnya? Ada yang mau berikan masukan atau kesan dan kesan ya? Jangan-jangan udah nggak sabar mau malam mingguan nih. Ya. Malam mingguan nggak usah kemana-mana di rumah. Terima kasih Coach. Ya. Ini lagi ngejagain anak sekalian. Oke. Lagi keluar.
Anak-anak saya lagi pada main di tempat tetangga depan. Sambil ngangon bocah ini. Ya, Kaiser nanti udah besar jadi membuat suatu fund manager lah ya. Insya Allah, amin. Mengelola dana tetapi yang terstruktur ya. Nggak nutup kemungkinan loh dari alumni-alumni ini membuat satu fund manager. Sudah berhasil mengelola portofolio sendiri ya. Targetkan boleh ya. Nah, sekali lagi artinya semua itu dimulai dari tahap pertama ya. Kalau sudah mulai mahir barulah kita akan ke tahap selanjutnya. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Besok kita akan masuk ke analisa fundamental, bagaimana kita menerapkan analisa fundamental yang sulit sekali dicerna, dan kita akan simpelkan dari analisa fundamental tersebut. Ya, fundamental itu juga penting, ya, karena apa? Dengan fundamental akan terlihat tren sebuah barang tersebut, baik itu komoditas, mata uang, ya, maupun saham-saham yang ada yang mungkin Anda transaksikan dalam fundamental analysis. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa besok jam yang sama, jam 13.30. Semoga apa yang kita diskusikan tentang chart pattern dan candlestick hari ini dapat Anda manfaatkan dan dapat meningkatkan kompetensi Anda dalam menganalisa teknikal. Dan sekali lagi, tradinglah dengan nyaman, aman, selamat sampai tujuan dengan cara mengelola risiko, konsisten, dan tetaplah simple. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore dan selamat malam. Salam trading santai. Selamat akhir pekan untuk kita semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih, Pak. Yo, thank you. Terima kasih, Coach. Selamat akhir pekan.